sebelum kita tebar benih, kita basahkan terlebih dahulu. Jadi satu benih untuk satu lubang semai. Kemarin ada yang bertanya lewat WhatsApp sahabat ya, karena beliau sudah share nomor WhatsApp konsultasi. Jadi yang bertanya ini mungkin sepertinya seorang ibu-ibu sahabat ya, ibu rumah tangga yang melakukan persemaian sayuran. Ini bertanya, mengapa persemaian saya kelihatannya kurus sekali, lunglai, kemudian kurus. Apa yang salah? Apa yang kurang maksimal? Nah, sahabat, ini pertanyaan yang sering sekali beli ya, pernah bahas di channel ini sahabat. Akan tapi kali ini beli kebetulan lagi semai sahabat ya. Jadi ya nyambung antara pertanyaan dan apa yang dilakukan sekarang. Kita akan langsung saja sahabat memberitahu kepada sahabat kita ini. Mungkin juga sahabat yang memiliki masalah serupa bisa melihat video ini. Nah, beli sendiri sudah lihat fotonya. Ini cenderung leggy seedling sahabatnya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan istilah ini mungkin disebut sebagai kutilang, kurus tinggi langsing. Jadi persemaian itu kurus tinggi langsing lunglai. Jadi penyebabnya apa? Mulai dari media semai sahabat. Nah, kalau media semai biasanya beli menggunakan media semai yang standar saja sebenarnya sahabat ya. Media semai yang standar, yang pasti usahakan di dalamnya ada bahan yang membawa unsur hara. Jelas di sini lebih merekomendasikan kompos dibandingkan dengan pupuk kohe. Meskipun pupuk kohe juga bagus, tapi kalau pupuk kohe biasanya rawan pupuk kohe yang belum sepenuhnya terdekomposisi. Jadi kohenya itu belum matang kalau istilah petani sini, sehingga membawa hawa panas yang bisa menghambat pertumbuhan dari persemaian. Jadi beli rekomendasikan kalau ada gunakan kompos campurkan dengan tanah, juga untuk menambah kegemburan bisa tambahkan sekam bakar. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau gunakan kokopit beli? Nah, gunakan kokopit juga sama sahabat. Usahakan ada bahan yang membawa unsur hara, yaitu kompos. Apakah pupuk kohe tidak boleh beli? Kalau itu pupuk kohe sudah benar-benar matang, siap digunakan, silahkan sahabat, baik sekali. Tapi untuk meminimalkan resiko, jadi gunakan saja pupuk kompos. Oke? Pupuk kompos ini yang beli maksud adalah pupuk kompos yang didapatkan bukan dari kotoran hewan, tapi dari dekomposisi bahan-bahan organik, bahan hijau berbanding bahan coklat. Beli sudah jelaskan di banyak video di channel ini sahabat. Nah, setelah media semainya ini komplit sahabat, sudah disiapkan, kita ke wadah persemaian. Wadah persemaiannya bebas sahabat ya, jadi mau wadah apapun itu oke, yang penting ada drainase yang baik, artinya air tidak menggenang di wadah persemaian. Bisa sahabat gunakan polybag besar, bisa sahabat gunakan juga polybag seperti ini bahkan beli semai bunga, ini gunakan polybag seperti ini, bahkan sudah terlambat untuk kita tanam, jadinya sudah berbunga di persemaian. Jadi wadah itu bebas, yang pasti ada lubang-lubang seperti ini. Begitu juga beli tanam cabai di media semai seperti ini sahabat, media semai yang wadahnya seperti ini paling umum digunakan sahabat ya, untuk menyemai dalam jumlah yang banyak. Jadi sebenarnya itu bebas saja, yang pasti seperti beli sampaikan dulu, jangan terlalu sedikit media semainya. Terlebih untuk tanaman, misalkan tanaman cabai yang kita semai itu bisa sampai 30 hari baru kita pindah tanamkan. Nah, kalau beli sendiri menggunakan prinsip muncul daun kelima atau ke-7 sahabat, dari 5, 6, 7 ini sahabat, ini sudah bisa kita pindahkan ke lahan. Jadi media semai tidak boleh terlalu sedikit, karena ini akan menjadi bekal dalam pertumbuhannya selama kurang lebih tergantung tanamannya. Kalau cabai ini bisa sampai 25 hari di persemaian, bahkan sampai 30 hari sahabat. Jadi kalau 30 hari tidak ada makanan, sahabat bisa bayangkan tidak ada kompos di dalamnya, ya jelas kita kekurangan nutrisi, kecuali kita yang memberikan pupuk tambahan pada saat persemaian. Meskipun itu sebenarnya tidak dilakukan sahabat, beli jarang sekali memberikan pupuk pada saat persemaian. Beli hanya menggunakan bekal dari media semai seperti ini sahabat. Nah, bekal yang ada di sini sahabat untuk 30 hari ke depan. Kalaupun beli menggunakannya, paling hanya beli menggunakan stimulan. Apa itu stimulan? Sebentar lagi beli akan jelaskan. Sudah siap media semainya. Sekarang kita siapkan, ini ada air sahabat ya. Jadi gunanya air adalah sangat vital dalam proses persemaian, karena media harus benar-benar lembab sahabat. Jadi digunakan wadah seperti ini sahabat ya. Nah, ini paling sederhana. Beli tidak mau menggunakan wadah yang jadi, karena takutnya di sahabat mengatakan harus wadah yang sama. Jadi digunakan saja wadah air berupa botol air mineral, kemudian yang ujungnya beli tusuk-tusuk dengan menggunakan sepaku. Nah, beli bela-belain bikin seperti ini agar sahabat tidak bingung lagi, atau tidak harus mencari alat yang sama seperti yang digunakan. Jadi pasti ada ya kan. Nah, kemudian setelah itu sahabat, ini kan media semai kita sahabat, ini media semai. Ini masih dalam keadaan yang belum lembab sahabat, meskipun sudah sedikit lembab tapi belum lembab maksimal. Kita akan siram menggunakan air, tapi airnya beli akan tambahkan stimulan pertumbuhan di persemaian seperti ini.
Nah, di sini beliau akan tambahkan stimulan, sahabatnya. Sahabat bisa menggunakan jenis apapun, sahabat. Di sini beli menggunakan Leonardit Plus karena ini tidak hanya Leonardit, tapi di sini juga ada banyak zat-zat stimulan yang dibutuhkan oleh benih ketika akan sprout. Jadi di sini beli tambahkan sedikit saja, sahabatnya. Cukup. Kemudian mengenai cara aplikasi, ini sangat sederhana, sahabat. Jadi kita siramkan di permukaan media semai seperti ini. Untuk membasahi media semai, membuatnya menjadi kondisi yang lembab. Jadi diberikannya sebelum kita menebar benih, sahabat. Sebelum kita tebar benih, kita basahkan terlebih dahulu. Ini ya, gampang sekali, alatnya juga bisa bikin sendiri, sahabat. Jadi kondisi yang dibutuhkan ini lembab tapi bukan becek, sahabat. Dalam arti tidak menggenang seperti itu. Maka penting sekali sahabat menggunakan wadah persemaian yang memiliki alur drainase keluar masuk air yang baik. Jadi untuk media semai di 104, kalau nggak salah 104 lubang tanam seperti ini, kita gunakan 1 botol air mineral ukuran 600 ml. Nah, kemudian setelah lembab seperti ini, sahabat bisa mulai membuat lubang tanamnya. Jadi saya bisa menggunakan 1 ujung jari seperti ini bisa. Akan tapi di sini beli menggunakan juga alat, yaitu menggunakan lidi, sahabat. Jadi untuk membentuk lubang tanam, bisa didekatkan kamera. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, jadi seperti ini, tidak perlu terlalu dalam, sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah lubangnya kita bikin, sahabat, kita siapkan benihnya. Nah, di sini karena beli memiliki stok benih yang sangat banyak. Nah, seperti ini, sahabat. Usahakan benih benar-benar dalam keadaan sudah kita jemur, sahabat. Seperti ini, sahabat. Jadi tingkat perkecambahannya juga pasti maksimal. Bila sahabat menyimpan dalam keadaan yang masih lembab, itu rawan rusak. Jadi siapkan benih juga, ini merupakan salah satu juga, sahabat, yang memegang peran penting. Jadi jangan sepelekan benih ini, sahabat. Kemudian kita bisa tambahkan, nah seperti ini, 1 benih ke setiap 1 lubang semai seperti ini, sahabat. Jadi 1 benih untuk 1 lubang semai. Nah, kemudian setelah kita tebar benihnya, sahabat, sekarang baru kita lakukan tahap berikutnya. Nah, di sini ketika sehabis beli tebar, kita bisa menutupnya dengan plastik hitam seperti ini, sahabat. Sebenarnya warnanya bebas, tapi lebih baik hitam karena ini akan memblok sinar matahari di awal-awal fase persemaian. Jadi menjaga kelembaban, tidak usah kita buka siram lagi, tidak, sahabat. Jadi kita bisa tutup, asalkan sudah benar-benar lembab medianya, kita bisa tutup menggunakan plastik warna hitam seperti ini. Nah, mengenai tadi ketika beli tebar semai, sahabat, apakah beli melakukan penutupan dengan media? Sahabat bisa lakukan itu, bisa juga tidak. Jadi tergantung seperti apa yang sahabat inginkan. Bila sahabat ingin mengamati apakah biji yang saya semai itu sudah mulai sprout, sahabat bisa membiarkannya saja, tidak perlu menutupnya. Karena biasanya semut suka mencurinya. Sehingga kalau kita tidak menutupnya, sahabat, kita bisa melihat dengan jelas apakah benihnya itu hilang dimakan semut atau tidak. Jadi di sini beli mencontohkan beli tidak menutupnya, sahabat ya. Kemudian kita akan tutup dengan menggunakan plastik seperti ini, sahabat. Kemudian setelah ini kita bisa diamkan, sahabat, karena ini sudah ditutup plastik dan medianya sudah lembab. Kita akan jaga kelembabannya ini kurang lebih sekitar sampai 5 hari. Nah, setelah 5 hari, sahabat bisa melihat membukanya, kemudian bisa melakukan penyiraman pertama. Kembali lagi juga bisa menggunakan stimulan, sahabat ya. Jadi di sini bagi sahabat yang masih berkendala dalam persemaian, beli harapkan sahabat memiliki stimulan.
Karena apa? Karena ini sangat membantu. Jadi bisa dianggap bagi teman-teman yang belum memiliki media semai yang baik bisa menggunakan bantuan stimulan seperti ini, sahabat. Bahkan tanaman hias seperti ini pun boleh gunakan juga stimulan. Di hari kelima biasanya ini sudah mulai ada sprout, ada titik putih di benih. Ini artinya sudah mulai keluar dari cangkang benihnya akar pertama. Ini ditandai dengan ada titik putih, sahabat, di benih yang kita semai. Ini artinya sudah berjalan dengan baik. Lakukan penyiraman dan tutup kembali. Kemudian yang paling penting, sahabat, yang menyebabkan tanaman biasanya kurus, ini adalah tidak dikenalkan pada sinar matahari. Ketika sudah persemaian kita itu muncul warna hijau, tak peduli itu apakah itu daun lembaga atau daun sejati, sahabat, ketika sudah muncul hijau, kalau prinsip yang digunakan, ketika sudah kelihatan ada warna hijau di persemaian, sahabat, itu sudah beli kenalkan dengan sinar matahari. Misalkan beli kenalkan 2-3 jam, kemudian besoknya mulai beli kenalkan lagi dengan sinar matahari. Di sini kita bisa mengenalkannya dengan memindahkannya ke tempat yang ada sinar mataharinya. Kemudian setelah 2-3 hari pengenalan sinar matahari pertama, setelah itu sahabat bisa lepas saja. Dalam arti lepas di sini, kita biarkan saja di tempat yang full terkena sinar matahari. Jadi tidak usah lagi dipindah-pindahkan, tidak usah lagi diatur pencahayaannya. Jadi lepaskan saja, jadi bebaskan saja kena sinar matahari full. Ini akan, percayalah sahabat, ini akan membuat tanaman jauh lebih bertahan nanti ketika pindah dari persemaian menuju ke lahan. Karena apa? Karena bila kita batasi sinar matahari terus-menerus, sahabat, maka ketika nanti pindah ke lahan, ini akan stres. Berbeda dengan tanaman yang sudah kita lepaskan, dalam arti kita bebaskan dengan sinar matahari apa adanya, maka ketika pindah dari persemaian ke lahan, sahabat, ini akan menjadi lebih kuat, lebih gampang beradaptasi, sahabat. Kemudian mengenai hama, sahabatnya, ini penting sekali juga, sahabat, karena di persemaian justru hama ini yang paling banyak menyerang adalah kutu putih, kutu kebul yang terlihat putih-putih berterbangan. Kelihatannya sepele, tapi ini akan menghancurkan, memporak-porandakan dari persemaian kita. Banyak yang akan kena keriting bila kita tidak waspada. Jadi periksa persemaian. Ketika dia hinggap di bagian belakang daun, dibiarkan, maka daun akan menjadi keriting. Yang kita salahkan adalah media semainya. Padahal, sahabat, yang salah adalah ketidakmampuan kita untuk melihat hal-hal kecil seperti ini yang mengakibatkan persemaian yang sudah baik menjadi keriting. Jadi waspadai kutu-kutuan, sahabat, di fase persemaian. Mengenai cara menggunakan pestisida nabati apa, sahabat sudah bisa cek langsung di nomor WA yang sudah beli sediakan. Di sana juga sahabat bisa mendapatkan beberapa jenis produk yang bisa sahabat gunakan untuk menanam secara organik, sahabat ya. Jadi hubungi aja Mbak Ayu di nomor WA yang sudah beli sediakan, atau sahabat juga bisa bermain ke Shopee. Di situ ada sahabat kita Pak Ilham, sahabat ya, Video Menanam. Ini juga sudah menyediakan beberapa jenis produk yang bisa sahabatkan di sana. Tapi bagi sahabat yang kontak kita melalui WA seperti kemarin cukup ramai, sahabat, kita bisa berikan ini ada beberapa yang bisa kita berikan. Mungkin bagi sahabat yang menanam bunga, ingin menanam bunga di kebun organiknya, ini bisa kita berikan, sahabat ya. Jadi ini bisa kita paketkan untuk sahabat-sahabat yang kontak kita melalui nomor WA yang sudah disediakan di kolom komentar, sahabat. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.